Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istijal merupakan penyakit yang bisa melanda siapa saja, atau istijal juga akan membawa manusia kepada hal-hal yang tidak mustahil merugikan bagi dirinya maupun orang lain. Istijal dari tinjauan bahasa dalam kamus Ibnu Manjur yaitu berasal dari kata ajala yang berasal dari kata al-istijal, al-ijal, dan at-ta'ajjul yang semuanya bermakna minta disegerakan. Artinya ingin segera selesai, ingin segera tuntas, dan lain sebagainya. Kalau tinjauan terminologi bahwa istijal itu adalah keadaan yang ingin berubah sekejap mata tanpa melihat akibat, kondisi, kemampuan, sehingga tanpa persiapan apapun ingin segera terselesaikan. Seperti kita mungkin makan cabai istilahnya, makan saat itu terasa pedas saat itu pula. Ini tentu tindakan yang bisa berdampak pada keputusan yang tidak maksimal. Nah, dalam kaitan ini, Dr. Said Muhammad Nuh memberikan gambaran kepada kita bahwa perlu kehati-hatian untuk mewaspadainya. Dan untuk melihat indikasi istijal yang ada pada diri kita, paling tidak ada beberapa indikasi yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan, sebagai sekaligus mampu menghindarinya. Yang pertama dikatakan di sini bahwa indikasi yang ada antara lain merekrut beberapa orang dalam jamaah sebelum mengetahui loyalitas yang sesungguhnya, sehingga tanpa menyeleksi sejauh mana ketaatan loyalitas kepada organisasi umpamanya, kepada jamaah dan sebagainya. Yang penting kita dapat jamaah, dapat pengikut, dan lain sebagainya. Yang lainnya juga dikatakan adalah melakukan tindakan gegabah yang dapat membahayakan dakwah, yang dapat membahayakan tujuan organisasi, karena tanpa seleksi yang ketat, tanpa mencari atau memilih potensi-potensi benih-benih yang betul-betul semata-mata mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akibat itu semua menurut Dr. Said
Muhammad Nuh dikatakan di sini bahwa ini tidak mustahil akan dapat mengalami kefuturan, baik kefuturan dalam individu pada jamaah maupun dalam organisasi secara keseluruhan. Karena apa? Ini diakibatkan tanpa seleksi yang ketat, tanpa pembinaan yang utuh. Tentu tadi tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kemudian yang dampak yang tragis menurut Dr. Said Muhammad Nuh itu bisa saja menyebabkan su'ul khotimah, kematian yang buruk tentunya, karena nawaitunya bukan karena Allah lagi, nawaitunya karena bersifat duniawi yang perlu diperhatikan. Beberapa sebab terjadinya istiqjal yang antara lain dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu ini bisa menjadi penyebab terjadinya istiqjal. Jadi ingin segera selesai, ingin segera mulai kesuksesan, sehingga karakter dasar itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 37 yang artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Nah ini karena tabiat itu mungkin saja akan mengalami atau dialami oleh siapa saja manakala kita tidak mewaspadainya dengan sungguh-sungguh. Ini yang harus waspadai oleh setiap kita, hingga kelak kita tidak menjadikan sebuah fenomena yang merugi ya. Fenomena yang merugi tentunya ya akan merugi pada dirinya maupun pada secara keseluruhan. Ini yang harus diinikan. Karena betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ayat tadi ya, Al-Anbiya 37. Khaliqal insanu min ajab sa'urikum ayati fala tastajilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Jadi sini kita berpotensi bisa menjerumuskan atau terjerumus kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, sebabnya juga semangat atau gelora keimanan yang tanpa diimbangi oleh kualitas tadi. Karena apa? Ini akan menyebabkan penyakit ihtijal itu melanda kita. Artinya bahwa semangat atau gelora keimanan perlu di backup oleh kompetensi keimanan yang kuat. Karena apa? Karena ketika kompetensi kualitas keimanan yang kurang mapan, tidak mungkin kita akan segera terperosok. Sebab yang lainnya bisa lihat dengan tabiat waktu ya. Karena waktu ini kadang menjadi penyebab istiqjal ya. Kita dikondisikan oleh waktu, mungkin waktu yang tidak mencukupi dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan potensi. Namun demikian, ada beberapa terapi yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi sikap ihtijaz ini, yang
dikemukakan oleh Dr. Syed Muhammad Nuh, metode terapi yang dapat dilakukan dalam istijal ini adalah perlunya mengkaji secara serius berbagai akibat buruk dari tindakan istijal yang terburu-buru tadi, yang tidak disiapkan modal dasar, tidak memperhatikan kondisi, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan juga belum mentadabburkan ayat Allah atau kitab Allah secara mapan. Dan biasa juga kita melaah bagaimana sunnah atau bisa belajar dari sirah nabawiyah yang dilakukan oleh perjalanan hidup Nabi Muhammad, perjalanan hidup para sahabat, perjalanan hidup salafus soleh. Karena itu kewaspadaan sangat penting sekali. Nah, jangan sampai bahwa penyakit ini dibiarkan melanda kita yang berakibat akan termasuk pada orang-orang yang ulaika humul khasirun, termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita bisa menghindari, bisa mencegah dengan tadi menyiapkan kualitas keimanan dan semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk pengabdian beribadah kepada Allah secara mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu shalat wa yutu zakat wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh melainkan dalam rangka pengabdian ibadah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan murni dalam ketaatannya. Lalu menegakkan sholat, melaksanakan zakat. Itulah agama yang lurus. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit ini dan termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit istijah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi